Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan kita masih bahas melempar jumrah, bahasan tentang melempar jumrah di Mina, dan ini adalah bahagian dari manasik haji, bukan umrah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan berikutnya terkait dengan waktu-waktu pelemparan jumrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seluruh waktu-waktu melempar jumrah itu ada 4. Yang pertama adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu di hari raya Idul Adha. Kemudian 3 hari berikutnya setelah hari raya Idul Adha atau hari raya haji, ya. Jadi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Nah, inilah waktu melempar jumrah. Waktu melempar jumrah jadi ada 4 hari, ya. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 demikian. Jadi 4 hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, untuk pelemparan jumrah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau di hari raya hajinya, itu cuma satu saja yang dilempar, yaitu jumrah Aqabah Kubra, ya. Tentunya dengan 7 kali lemparan, jadi dengan 7 batu, tapi bukan sekaligus, ya. Melemparnya setiap lemparan 1 batu, jadi 7 batu dilempar dengan 7 kali lemparan, yang setiap lemparan 1 batu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, adapun di tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13, maka disyariatkan untuk melempar jumrah itu dengan 3 jumrah secara berurutan, mulai dari jumrah sughra, jumrah wusta, kemudian jumrah Aqabah, ya. Jadi setiap hari 3 jumrah yang dilempar. Setiap hari 3 jumrah yang dilempar, yaitu di hari-hari tasyrik, demikian, ya.
Dan masing-masing ya jumrah tersebut dilempar dengan 7 batu dengan 1 batu masing-masing lemparan, ya, demikian. Jadi kalau begitu total berapa semuanya? Total batu yang dilempar mulai dari ya tanggal 10 sampai hari tasyrik yang terakhir berapa? 70 ya. 70 ya. Di tanggal 10 cuma 1 jumroh, berarti 7 ya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ya, itu 3 jumroh dilempar. Masing-masing jumroh tersebut dilempar dengan 7 batu, demikian. Dengan pelemparan sekali lemparan 1 sampai 7 kali, demikian. Berarti 21 setiap harinya. 21 kali 3 sama dengan ya 63 ditambah 7 70, ya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja bagi jamaah haji yang dia ingin menyegerakan beranjak dan mencukupkan pelemparan jumrah cukup di sampai tanggal 12 dari bulan Dzulhijjah, maka ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa. Berarti kalau 70 dikurangi 21 maka jadi berapa? 49 ya. Berarti 3 hari yang dilempar pelemparan jumrah tersebut bagi orang seperti ini maka jadinya cuma 3 hari saja. Itu dibolehkan insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas ya masing-masing pelemparan jumrah di waktunya. Melempar jumrah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib melempar jumrah Aqabah ya di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah dengan 7 batu ya. Masing-masing lemparan 1 batu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di manakah ya melempar jumrah Aqabah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan untuk melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 ini itu dari disebut dengan Batnul Wadi ya, yaitu tengah dari pertengahan ya dari lembah tersebut, yaitu posisinya adalah Mekah itu di sebelah kirinya dan Mina itu di sebelah kanannya kalau bisa melakukan hal tersebut. Ini sunnahnya. Kita ulangi ya. Jadi dianjurkan bagi orang yang melempar jumrah bagi seorang jemaah haji ya yang melempar jumrah Aqabah itu wajib. Cuma ada tata cara yang disunnahkan, yang disukai ketika melempar itu, yaitu dia mengambil posisi ya, yaitu di tengah dari lembah tersebut, walaupun bukan lembah ya, maksudnya nggak nampak seperti lembah dia ya, tapi ya disebut dengan lembah Batnul Wadi ya, pertengahan dari lembah tersebut. Nah posisinya adalah dia jadikan Mekah itu di sebelah kirinya, Mina di sebelah kanannya. Nah seperti itu. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Demikian pula karena ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu hina rama jumratal aqabata istabtana al-wadi hatta idza hadha bisyajarati i'taradaha farama fasab'i bisab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah
tatkala melempar jumrah Aqabah, dia mengambil posisi di tengah dari lembah tersebut. Sampai tatkala dia telah sejajar dengan pohon yang ada di situ ketika itu, ya, maka dia pun ya menghadapnya, berpaling, menggeser darinya. Kemudian dia melempar, ya. Lalu maksudnya bukan menggeser pohonnya ya. Tapi i'taradhaha itu menghadapnya, bisa seperti itu, ya. Lalu beliau melempar dengan 7 kali lemparan yang beliau bertakbir bersamaan setiap batu yang dilempar. Semaqala, kemudian beliau mengatakan radhiyallahu anhu, min hahuna, dari sini ya. Walladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, qamal ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, telah berdiri di tempat ini ya orang yang pernah turun kepadanya surah Al-Baqarah itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, kalau tak bisa seperti ini, maka tidak mengapa ya untuk melempar jumrah Aqabah itu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dari tempat manapun yang memungkinkan bagi dia, ya. Kenapa? Karena bisa jadi karena kondisi padat, ya. Kondisi padat. Ya. Apalagi ya kalau dulu cuma 100.000 orang, kalau sekarang itu jutaan orang yang haji, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kapankah waktu melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 itu? Maksudnya bukan harinya, ya, maksudnya bukan harinya, tapi waktunya dari hari tersebut, ya. Apakah melemparnya setelah zuhur ataukah sebelum zuhur? Baik. Ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi yauman nahri duha wa ma ba'da dzalika fa ba'da zawali. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melempar di hari raya Idul Adha, hari raya haji atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Beliau itu melempar jumrah itu di waktu duha. Adapun setelah itu, maka setelah zawal itu maksudnya adalah setelah masuknya waktu zuhur, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini sunnahnya jadi tidaklah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 itu, 10 Dzulhijjah, kecuali setelah terbitnya matahari, ya, setelah terbitnya matahari. Jangan di waktu malam. Mungkin ada orang inisiatif, kenapa? Malam lagi sepi, gitu dia. Lalu dia apa? Melemparnya malam. Maka yang seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnahnya adalah setelah terbitnya matahari. Namun ini tidak wajib menurut jumhur ulama, demikian. Baik, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan qaddamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifati qaddamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifata Ughailamah, ya, Bani Abdul Muthalib ala jamarat faja'ala yaltahu afakhadna ya wa yaqulu
la tarmu al-jumrata hatta tatul asy-syamsu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, namun hadisnya dhaif menurut sebagian ulama, namun disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang, ya, para sahabat yang ketika itu melempar jumroh di malam hari, ya, itu di malam Muzdalifah, yaitu di malam tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya. Beliau mengatakan, janganlah kalian melempar jumroh sampai terbitnya matahari, demikian. Namun ini hadisnya dhaif, ya. Baik, nah menurut jumhur ulama walaupun tidak wajib, ya, karena bagi mereka ini didhaifkan hadisnya, demikian, ya. Kemudian boleh ditunda pelemparan jumrah sampai menjelang maghrib, ya. Jadi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu boleh ditunda pelemparan jumrah Aqabah Al-Kubra itu sampai menjelang maghrib, ya. Walaupun ini bukan sesuatu yang dianjurkan, ya. Jadi boleh, bahkan ini ijma' para ulama dibolehkan, demikian. Tadi perkataan dari Jabir radhiyallahu an, ya. Jadi sunnahnya itu ketika terbitnya matahari di waktu duha, ya, waktu duha. Jadi waktu duha lumayan panjang, silakan memilih di waktu tersebut. Itu waktu yang afdal, demikian, ya. Hanya saja, ya, kalau seandainya tak sempat, maka boleh sampai menjelang terbenamnya matahari, demikian. Makanya tadi perkataan Jabir, ya, yang artinya aku melihat Rasulullah SAW itu melempar jumrah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu di waktu duha. Adapun setelah itu maka setelah, ya, masuknya waktu zuhur, demikian, ya. Itu dibolehkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disepakati bolehnya setelah zuhur sampai menjelang tenggelamnya matahari. Namun jika dalam kondisi yang berat untuk bisa melempar jumroh, ya, menjelang maghrib, maka dibolehkan sebagai bentuk dispensasi untuk melempar jumroh Aqabah Kubra ini itu di malam yang ke-11, ya. Di malam yang ke-11. Nah, itu dibolehkan, ya. Tapi itu dispensasi, ya, bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melempar jumroh di waktu siang harinya. Ingat, kita ulangi bahwasanya melempar jumroh yang dianjurkan di tanggal 10 itu, ya, itu di waktu duha. Melempar jumroh, waktu yang paling afdal melempar jumroh di tanggal 10 adalah di waktu duha. Namun boleh untuk, ya, sampai setelah itu sampai sebelum tenggelamnya matahari. Kemudian dispensasi. Nah, dispensasi, ya, bagi orang yang sulit untuk melempar di tanggal 10 itu siang hari, boleh untuk melakukannya di malam hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dan yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu yauman nahri bi Mina fasa'alahu rajulun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di tanggal 10 dari bulan Zulhijjah di Mina, lalu seorang laki-laki bertanya kepada beliau. Qala, ia mengatakan, ramaitu ba'dama amsaitu. Aku telah melempar jumrah itu setelah masuk waktu sore, maksudnya setelah berlalunya waktu sore, ya. Jadi amsa itu maksudnya adalah masuk waktu sore, ya. Tapi setelah itu berarti tenggelamnya matahari, ya. Qala, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la haraja, tidak ada dosa, demikian, ya. Tidak mengapa. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik, kapankah dimulainya melempar jumrah? Di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang permulaannya, ya. Pendapat yang pertama, ya, pendapat ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan dimulai dari terbitnya fajar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu waktu dimulainya melempar jumrah. Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat dimulai dari pertengahan malam dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya. Bagi orang yang wukuf di Arafah sebelumnya. Baik, jadi ada perbedaan pendapat. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, ini ada dua perbedaan pendapat dalam masalah ini, silahkan memilih, ya. Jadi berarti ini masalah permulaan waktunya, sehingga terkait dengan kalau seseorang itu dia ingin mengambil waktu malam untuk melempar, apakah boleh? Maka disinilah, ya, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bolehnya, ya. Adapun ulama mazhab, ya, Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan tidak boleh kecuali setelah masuknya waktu subuh, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian kapankah waktu terakhir melempar jumrah, ya, Aqabah tersebut? Ya, kapankah waktu terakhir melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 itu, ya? Maka para ulama juga berbeda pendapat. Ulama mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya berakhirnya waktu melempar jumrah itu sampai masuknya waktu subuh, ya, di tanggal 11. Ya, di tanggal 11 itu menurut ulama mazhab Hanafi. Jadi mereka mengambil pernyataan Nabi SAW yang mengatakan tidak mengapa ketika ada orang yang bertanya, aku sudah melempar jumrah tersebut setelah, ya, waktu sore, maksudnya setelah masuknya waktu malam, demikian. Ya, jadi malam itu sampai menurut ulama mazhab Hanafi itu sampai fajar, demikian, ya. Adapun menurut ulama mazhab Maliki itu sampai maghrib. Jadi maghrib sudah berakhir, demikian. Nah, bagi mereka, bagi kedua pendapat ini, yaitu ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mengatakan bahwasanya wajib bagi orang yang menunda pelemparan jumrah sampai batas akhirnya tadi, itu wajib untuk bayar denda ketika mereka melemparnya, ya, lewat dari waktu tersebut, demikian. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau sudah masuk, ya, waktu subuh di tanggal 11, maka melempar jumrah kena denda, demikian. Nah, seperti itu, ya.
Tapi kalau sebelum itu bagi ulama mazhab Hanafi masih malam enggak kena denda. Adapun menurut ulama mazhab Maliki malah ya kena denda. Kenapa? Karena berakhir sampai maghrib. Nah itulah dia. Ini disebut dengan natijah dari perbedaan pendapat tersebut. Ya. Yaitu hasil dari perbedaan pendapat itu begini jadinya. Ya. Karena ada perbedaan pendapat. Adapun ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat akhir waktu melempar jumroh ya itu sampai akhir dari hari tasyrik. Nah, demikian menurut mereka. Walaupun itu untuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah ketika melempar jumroh Aqabah, demikian. Baik, wallahu ta'ala alam, ya. Kita hanya menyebutkan perbedaan pendapat, tidak merojihkan salah satunya, ya. Dan saya pun belum bisa merojihkan salah satu dari pendapat ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara jemaah haji terkadang ada di antara mereka orang-orang yang lemah. Seperti contohnya orang sakit, ya, kemudian para wanita atau orang-orang tua, ya, begitu juga anak-anak terkadang bisa jadi ikut serta, ya. Nah, kapankah mereka ini, ya, melempar jumroh, ya? Kapankah mereka melempar jumroh, ya? Tatkala mereka ini bergerak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum waktu subuh. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya sesuatu yang dianjurkan bagi orang-orang yang lemah, ya, seperti para wanita, orang-orang tua, untuk melempar jumrah setelah terbitnya matahari, ya, sebagai bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelum terbitnya matahari, maka Imam Syafi'i membolehkan walaupun sebelum waktu fajar, ya, walaupun sebelum waktu fajar. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Mazhab Syafi'i malah disebutkan pertengahan malam dan mazhab Hambali demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jumhur ulama mereka membolehkan, ya, setelah masuk waktu subuh sampai terbitnya matahari. Jadi boleh, ya. Wallahu taala alam. Insyaallah taala, ya, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali tadi insyaallah taala ini dibenarkan karena mereka ini orang yang diberi dispensasi untuk bisa bergerak dari Muzdalifah, ya, di malam hari, itu boleh, ya. Nah, ketika mereka sampai di Mina contohnya, ya, mereka boleh untuk melempar jumroh ketika itu, ya. Baik, berkata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala, "Walladhi yadhharu li fi sya'nin nisa'i khassatan anna lahunna ar-ramya idza wasalna ila Mina." Yang tampak bagi saya tentang kondisi para wanita, jemaah haji para wanita khususnya, bahwasanya boleh bagi mereka untuk melempar jumrah Aqabah, ya, untuk tanggal 10 itu apabila mereka telah sampai di Mina, ya. Faqad adzina lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daf'i bilailin. Sungguh Rasulullah SAW itu memberikan izin bagi mereka untuk bergerak di malam hari ketika di Mina, di Muzdalifah, dari Muzdalifah bergeraknya, ya. Baik, ini sudah kita sebutkan dalilnya, ya. Waramat Asma'u radhiyallahu anha qabla salati subhi, ya,
Asma radhiyallahu anha itu pernah melempar jumrah Aqabah Kubra itu sebelum waktu salat subuh. Wa taqaddama fi hadithi Salim faminhum man yaqdumu minna li salatil fajri wa minhum man yaqdumu ya ba'da dzalika fa idza qadimu ramau al-jumrata wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu ya arkhasa fi ulaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah berlalu penjelasannya dan sahih hadisnya ya ketika bicara tentang ya mabit di Muzdalifah. Telah berlalu penyebutan ya hadis yang salim, hadis salim ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya di antara mereka ada yang datang ke Mina untuk salat subuh. Di antara mereka ada yang datang setelah itu. Maka apabila mereka itu datang, ya, maka mereka melempar jumrah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi untuk orang-orang seperti ini. Itu orang-orang yang ya du'afa, ya disebut dengan du'afa. Ya, du'afa itu maksud di sini adalah orang yang lemah, ya, yaitu dari kalangan orang tua, wanita, anak-anak, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali ini saja penyampaian materi kita terkait dengan ya waktu melempar jumroh Aqabah Kubra di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan sunnah-sunnah melempar jumrah Aqabah Kubra di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Insyaallah taala ya akan kita bahas pada waktu akan datang. Dan ingat, pembahasan kita ini masih di tanggal 10-nya ya. Belum di tanggal 11, 12, 13. Karena nanti insyaallah taala ada pembahasan sendiri untuk hal tersebut. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ingat, pertanyaan kita tidak hanya mesti berkaitan dengan tema yang kita bahas. Ya. Kalau yang terakhir tidak wajib ya. Yang terakhir tanggal 13 itu tidak wajib. Boleh ya bagi orang yang dia bagi orang yang dia ingin menyegerakan ya, mungkin ada kegiatan mungkin di tanah suci yaitu di Mekah, sehingga dia di tanggal 13 dia tidak ikuti melempar jumroh, cukup sampai tanggal 12 saja, maka ini tidak mengapa. Nanti insyaallah taala ya kita akan sebutkan ya. Jadi tidak wajib ya. Ini bagi jumhur mereka mewajibkan di tanggal 13 termasuk, tapi bagi orang yang telat ya, yang dia belum melakukan nafar ya, demikian ya.
disebutkan bahwasanya wa yajibu ramyul jimaris salasi fi hadzal yaumi ala man ta'akhkhara wa lam yanfir min Mina ya an-nafarul awal ba'da zawal 'inda al-jumhur. Wa qala Abu Hanifah yajuzu ar-ramyu qabla az-zawal ba'da al-fajri. Menurut jumhur ulama ya wajib melempar jumrah yang 3 di hari ketiga dari hari tasyrik, berarti tanggal 13 ya. Bagi orang yang telat dan dia belum melakukan nafar untuk nafar awal dari Mina ya. Setelah masuknya waktu zuhur. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh untuk melempar sebelum ya masuknya waktu zuhur, setelah waktu subuh. Namun ya pendapat jumhur lebih kuat karena ada hadis Jabir yang menekankan hal tersebut. Tadi pertanyaannya, apakah wajib mabit gitu maksud tadi ya di Mina? Tadi pertanyaannya apa? Iya. Ya kalau mengatakan wajib, lah iyalah. Bagi yang mengatakan wajib, pendapat jumhur ya. Tapi itu tadi bagi yang dia belum melakukan nafar awal ya. Belum melakukan nafar awal maka wajib ya. Tapi kalau dia sudah melakukan nafar awal ya. Apa itu nafar awal? Maksudnya nafar awal adalah ya dia melempar jumroh yang 3 tadi di tanggal 11 dan tanggal 12, itu dia. Kalau dia sudah melempar itu dengan sempurna, maka dia itu boleh untuk ya bergerak pulang ke Mekah, boleh. Ya. Dalilnya adalah ya faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Ya. Siapa saja yang terburu-buru di 2 hari tersebut 11 dan 12 maka tidak dosa bagi dia. Untuk apa? Untuk bergerak. Ya. Setelah itu meninggalkan apa? Meninggalkan Mina, tidak melempar jumrah di tanggal 13-nya, demikian. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi, dan siapa saja yang dia ingin tinggal di situ juga enggak ada dosa bagi orang yang bertakwa disebutkan. Itu menunjukkan kalau dia sempurnakan dengan tanggal 13-nya maka tidak itu merupakan bentuk ketakwaan dan itu yang terbaik, demikian ya. Nah, apa namanya? Jumhur ulama yang mewajibkan tadi itu bagi yang belum melakukan nafar awal. Nafar awal itu maksudnya gelombang, kalau bahasa kita tuh gelombang yang pertama untuk melempar jumroh tanggal 11 dan tanggal 12 gitu maksudnya. Maka kalau dia nggak ngelempar di situ, nggak sempurna dia melempar jumroh tanggal 11 tanggal 12-nya, maka wajib dia untuk melempar tanggal 13-nya gitu maksudnya. Paham ya? Itu jumhur ulama.
Coba ulangi tadi pertanyaannya apa? Bagi yang mengatakan wajib untuk melempar jumroh di keempat hari itu, tanggal 10, 11, 12, 13 gitu. Ketika membahas apa? Iya, melempar jumroh di Mina, kenapa? Iya, Ya, itu kan maksudnya secara global gitu dia. Tapi ketika rinciannya, jumhur ulama malah membolehkan gitu dia. Jadi memang ada hukum yang sifatnya global, maka mereka menjelaskan ini dengan bentuk global maksudnya. Jadi kalau katakan jumhur ulama berpendapat bahwasanya melempar jumroh itu wajib, tidak boleh meninggalkannya. Kalau meninggalkannya maka kena denda gitu ya. Nah, itu adalah ungkapan global. Rinciannya ketika di tanggal 13 bila jemaah haji sudah melakukan nafar awal, dia melempar di tanggal 11 dan 12 lengkap dilempar, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak melempar di tanggal 13 gitu. Kan nggak disebutkan ini melempar jumrohnya dengan 4 hari gitu loh, nggak disebutkan kan dalam perkataan tersebut ya, nggak disebutkan. Melempar jumroh itu wajib. Nah, cuma nggak disebutkan di apanya, hari-harinya gitu loh, paham kan? Nah, ini ungkapan secara apa? Global. Nah, rinciannya disebutkan gitu ya. Kalau tanggal 10 wajib gitu loh, paham ya? Tanggal 10 wajib, nggak boleh ditinggalkan ya. Tanggal 11, tanggal 12 wajib gitu. Tanggal 13 maka kalau sudah melakukan ya pelemparan jumroh tanggal 11 sama tanggal 12 lengkap, maka disebut nafar awal. Boleh bagi dia jemaah haji seperti ini untuk tidak melempar di tanggal 13 begitu. Lalu mereka mengatakan lagi ya, kalau tadi kan rinciannya kalau sudah melakukan nafar awal, tapi kalau belum melakukan nafar awal maka tetap wajib untuk apa? Melempar jumroh tanggal 13 gitu loh, paham ya? Rinciannya begitu dia. Baik ya. Memang kalau nggak ditanyakan ya hal-hal seperti ini jadinya apa? Nggak jelas ya. Begitu ditanyakan baru jelas dia. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Masuk. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat tentunya dan ini benar. Pergantian hari itu
diawali dengan tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari, maka itu sudah masuk hari berikutnya, gitu loh, ya. Hanya saja kan begini, mungkin sebagian ulama memandang ya masalah dispensasi ini, gitu dia. Itu permasalahannya. Kalau dispensasi, apakah itu adalah ketika ada hadis yang menyebutkan boleh melempar tidak mengapa tadi gitu kan kata Rasulullah. Apakah itu menunjukkan masih masuk dalam hari itu padahal sudah di luar hari gitu kan? Nah, itulah yang membuat mungkin sebahagian ulama atau mungkin sebagian orang yang memahami hadis itu berarti itu belum masuk hari berikutnya gitu. Padahal gitu ya. Ya, secara hitungan yang berlaku dari zaman dahulu dan sampai sekarang, tapi ini dalam Islam ya, bukan umum ya, bahwasanya bergantinya hari ditandai dengan tenggelamnya matahari, begitu dia, tenggelam matahari. Jadi mungkin wallahu alam itulah yang mungkin yang membuat tadi itu sebagian orang memahami bahwasanya karena ada Rasulullah tidak mengapa ada ungkapan begitu dianggap itu masuk bagian hari, padahal ini jatuhnya dispensasi gitu dia, karena sulit. Makanya tadi disebutkan oleh oleh penulis kitab ini bahwasanya kalau berat untuk melakukan pelemparan di tanggal 10 maka diberikan dispensasi, bahasanya dispensasi ya, untuk melempar di malam hari. Nah, seperti itu. Tapi ini adalah dispensasi. Sebenarnya bukan dia dianggap menggantikan merubah waktu, tapi dia sebagai dispensasi, sebagai pengganti tindakan melempar di tanggal 10, tapi dispensasi. Sama seperti kalau contohnya ada orang yang dia nggak bisa dia melakukan sebuah ibadah sholat contohnya di waktu itu, maka dikasih dispensasi untuk lewat waktunya gitu loh, paham ya? Tapi bukan berarti bolehnya memanjang waktu itu sampai waktu yang berikutnya gitu loh. Tapi ini kondisi yang khusus dispensasi, nggak berubah waktu sebenarnya. Tetap saja waktu itu ya diawali. Kalau pertanyaannya hari itu dimulai dengan kapan, maka kita katakan tetap saja memang dimulai dengan apa? Tenggelamnya matahari. Begitu tenggelam matahari ya, maka itu sudah masuk waktu hari berikutnya gitu dia. Saya kira itu sepakat para ulama ya. Cuma terkait dengan syariat, nah apakah ngikutin awal hari gitu loh maksudnya. Untuk syariat itu apakah ngikutin awal hari dia, apakah boleh contohnya tadi tengah malam gitu loh ya, gitu loh. Nah, demikian. Itu di tanggal berapa? Iya, supaya biar nggak bolak-balik deh ya. Udah rame jalannya kan gitu. Iya. Kan nggak ada dosa katanya, nggak apa-apa lah ya kan, tanggal yang 13 dilewatkan gitu. Cuma masalahnya dia untuk mengambil nafar awal itu dengan mensiasati kayak begitu boleh tidak gitu kan? Anak kira itu ini ya, mereka ini mengambil pendapat yang memanjang dia permulaan melempar itu pertengahan malam. Pendapat siapa tadi? Madzhab Syafi'i dan Hambali itu dia. Sehingga dari situlah mereka itu udah pokoknya kalau sudah tengah malam, makanya untuk menghabiskan tadi itu ngambil dispensasi memanjang sampai malam. Untuk yang tanggal 11 gitu kan. Tanggal 12-nya, untuk tanggal 12-nya dia
ngambil pagi, dini hari. Pokoknya kan setelah lewat jam 12 kan. Nah, itu dia kan. Sekedar mutar saja dia gitu kan, mungkin lakukan kegiatan supaya nanti lewat masuk tengah malam gitu loh maksudnya. Baru setelah itu dia ngelempar, gitu kan? Ya. Nah, maka kita katakan ya begitulah, mungkin dia mengambil pendapat yang seperti itu. Jadi ngambil yang ujung kemudian awal gabung gitu kan, sekalian jalan gitu. Nah, kalau yang seperti ini wallahu alam, kalaulah mungkin dia orang-orang yang lemah, orang yang sakit, mungkin dapat dispensasi begitu. Itu sama seperti contohnya orang yang istihadah, ada hadis Nabi SAW itu Rasulullah membolehkan bagi wanita tersebut untuk mengundurkan waktu sholat yang pertama, duhur diundurkan, kemudian asar dimajukan, nah, gitu dia, jadi kena dia dengan sekali pengerjaan, tapi digabungkan, nah seperti itu. Nah ini mau digabungkan gitu ya, dengan model kayak tadi. Wallahu alam, ya kalau ngambil kalau mereka mengatakan kami condong kepada pendapat Syafi'i dan Hambali, ya udahlah gimana lagi, gitu kan? Ya gimana lagi kita mau apa? Mau berkomentar demikian. Gimana? Iya, kalau bagi yang berpendapat bahwasanya awal hari, tadi kita katakan awal hari dia tenggelamnya matahari. Cuma permasalahannya tadi para ulama akan berbeda pendapat waktu permulaan dari waktu melemparnya, itu dia dari situ. Kemudian kapan berakhirnya? Dari sinilah mereka itu mengambil cara kayak tadi gitu loh. Waktunya kapan, kemudian akhirnya kapan, mulainya kapan, akhirnya kapan. Nah seperti itu. Nah tadi kan contohnya madzhab madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Mereka mengatakan ya itu mulainya melempar tengah malam, betul toh? Mereka mengatakan begitu. Bagi yang wukuf di Arafah, katakan kami wukuf kok katanya. Oke, wukuf berarti ya. Nah mereka ini ya memulainya waktu tengah malam untuk permulaannya. Ya, adapun ya madzhab akhir dari waktu melempar jumrah tersebut dalam madzhab Syafi'i dan Hambali sendiri itu sampai akhir hari tasyrik. Berarti nggak ada batas waktunya, pokoknya sampai terakhir. Malah begitu yang lebih ini. Paham maksudnya? Jadi nggak punya batas waktu kecuali nanti di akhir gitu. Jadi wallahu alam, sehingga begitulah caranya ambil mereka kan. Yang penting katanya kami permulaan saja. Kalau permulaan untuk tanggal berapa? Tanggal 11 katanya. Pokoknya setiap melempar itu baik itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, permulaannya menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah kapan tadi? Pertengahan malam. Akhirnya nggak pakai batas. Pokoknya akhir apa? Hari tasyrik selesailah dia kan gitu. Kalau nggak dikerjakan kena denda kan gitu kan. Itu akhirnya. Ya, baik. Kalau gitu tanggal 11 karena terakhirnya lama, dia ngambil yang mendekati mau masuk permulaan tanggal 12 kan gitu. Itu dulu dikerjakan sama dia. Dan lempar. Yang penting jangan lempar kepala orang lah kan gitu kan. Lempar ya kan. Ya. Dilempar itu berapa? 3 jumroh gitu kan. Pokoknya kan lumayan itu lama itu kan. Nah, sudah selesai, itu sudah lewat tengah malam. Nah, mereka balik lagi. Gitu. Untuk apa? Untuk yang tanggal 12-nya gitu. Karena permulaannya di situ gitu. Bisa dipahami ya.
Ya, jadi gitu cara memahami. Tapi ya wallahu a'lam ya. Mungkin kita bedakan di sini terkait dengan masuknya hari dengan awal disyariatkan melempar jumrah, itu harus dibedakan gitu loh, paham ya? Nah gitu. Tapi jangan pula kita berpendapat baru, pokoknya awal melempar jumrah itu sesuai dengan masuk harinya katanya. Tidak ada pula kita dapatkan pendapat begitu. Oh ini berarti ini bid'ah ini. Bid'ah maksudnya buat pendapat baru ya. Nggak boleh ya gitu. Nah, kalau dalam perojehan bolehlah, dalam perojehan gitu, merojehkan gitu. Contohnya terkait dengan ini bukan masalah ini ya, masalah yang lain contohnya seperti contohnya kapankah wajib membayar zakat fitri? Nah, gitu kan. Kapankah wajib membayar zakat fitri? Ada yang mengatakan berpendapat wajib bayar zakat fitri itu adalah begitu tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan, maka maghrib wajib. Nah, gitu. Paham kan? Wajib. Demikian. Nah, satu pendapat yang lain mengatakan bahwasanya enggak, subuh. Kalau salah ini pendapat madzhab Hanafi, subuh. Masuk subuh baru wajib. Berarti nih, kalau ada orang mati pas tanggal berapa? Pas tenggelam matahari gitu kan. Isa meninggal dunia orang ini. Maka menurut satu mazhab yang mengatakan wajibnya bayar zakat fitri itu apa? Ketika tenggelam matahari, ini orang ini dizakati, paham nggak? Dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Dia masuk waktu wajibnya dalam kondisi hidup, walaupun mati habis itu, gitu, paham kan? Menurut pendapat yang lain belum, soalnya nanti subuh, nah gitu, paham kan? Nah disitulah dia perbedaannya gitu loh. Nah kalau ini mana yang kita rojehkan? Maka kita begini. Namanya zakatul fitri. Zakatul fitri zakat terkait dengan Idul Fitri. Hari Id itu dimulai dengan apa? Hari Id tanggal berapa? 1 kan gitu. Maka cara merojehkannya adalah pendapat yang mengatakan dengan tenggelamnya matahari, paham ya? Karena itu sudah masuk hari Id, paham kan? Cuma malamnya gitu. Nah, itu yang wajib gitu cara merojehkan. Kalau anak begitu, makanya rojeh wajib dia bayar zakat fitri kalau kondisinya begitu. Masalahnya di sini nggak ada pendapat gitu. Jadi kita jangan pula ngarang-ngarang kita membuat pula bahwasanya kan harinya awal itu gini. Tapi kok nggak ada pula pendapat yang mengatakan apa? Yang ada cuma apa? Awal mulai melempar pertengahan malam. Terus apa? Masuknya waktu subuh. Nggak ada pula tenggelam matahari. Kita mau buat, gawat ini. Pendapat baru ini bahaya ya, nggak boleh. Nah gitu. Jadi harus dibedakan antara ya masuknya awal hari dengan disyariatkannya waktu yang pertama untuk melakukan sebuah ibadah. Nah gitu dia. Itu kalau itu kan butuh dalil gitu ya. Nah disinilah kan para ulama berdasarkan dalil-dalil tadi mereka berbeda pendapat. Mulai dari tindakan sahabat ya begitu ya. Tapi sepakat mereka tentang waktu yang mustahab, yang dianjurkan, yang sesuai Nabi, yang sesuai petunjuk Nabi. Maka waktunya ketika Nabi melempar itu dia. Nah gitu ya. Nah permasalahannya kaum muslimin jemaah haji yang jumlahnya jutaan itu, mereka paham sunnah ini semuanya kayak gitu, apa nggak meludak itu tempat itu kan gitu. Nah inilah jadinya sebagian pendapat mengatakan kalau gitu kapan yang paling cepat, mana yang paling lambat, nah, carilah waktu-waktu itu yang lapang. Dikasih jadwal, maksudnya jadwal itu tidak boleh disalahi. Oh iya baik. Tapi boleh untuk tidak ngikuti, tapi jangan ngajak orang banyak gitu ya. Kenapa? Gawat nanti kan gitu. Itu bisa meludak di tempat yang lain gitu ya.
Oh gitu. Ada petugas? Petugas Indonesia atau petugas Saudi? Oh ya, baik. Jadi gini saja, tentunya kan sebenarnya peraturan begitu ya untuk memudahkan, untuk ketertiban kan begitu ya. Juga supaya tidak crowded gitu kan. Nah, begitu. Jadi kan untuk keselamatan juga sebenarnya. Ya kalau mau dipatuhin ya boleh insyaallah taala, ya. Ya silakan. Bahkan ini asalnya, tapi gimana? Sementara kan ada yang sunnah. Nah, gitu dia. Itu ada yang sunnah. Ya kita prediksi aja, mungkin bisa dengan melihat berita-berita, apakah kalau seandainya menyempal 1-2 gitu orang gitu ya, tapi 100-an orang jumlahnya, itu lantas ngumpul di situ nambah gitu kan dari jumlah yang sudah ditetapkan, itu kira-kira masalah enggak? Kalau masalah dan ini sampai mengancam jiwa karena mungkin crowded itu kan, maka kewajiban untuk mentaati ketentuan tersebut gitu. Karena itu hukumnya kan sunnat. Waktu yang ditetapkan tadi kan sunat kan, waktu Nabi melakukan pelemparan jumrah tadi itu kan sunat, di waktu-waktunya itu sunat, ya. Cuma mereka para ulama menentukan mana waktu yang boleh, awalnya dimulai kapan, kemudian waktu bolehnya sampai akhir kapan, nah itu kan ada perbedaan pendapat di situ. Kalau dalam kondisi-kondisi begini gimana ya melihat perbedaan pendapat itu? Ya kita maklumi sajalah gitu. Mungkin ketika dia pas di waktu ini bagi mazhab ini nggak benar ini, ya kan gitu. Ini udah kena kena denda dia kan gitu. Karena sudah lewat waktunya. Masalahnya itu ada pendapat yang lain kan gitu kan. Kita lapang dada aja gitu. Ya. Toleransi. Nah, begitu. Nah, ini sebenarnya butuhnya itulah mengetahui perbedaan pendapat. Ya. Nah sebagian ikhwan-ikhwan kita kadang kan begini, itu enggak sunnah. Sebenarnya masih dalam sunnah, cuma dia kalah afdol itu saja sebenarnya. Paham tidak? Karena ada sebagian orang itu kan mengatakan, ini enggak sunnah ini payah ini. Ya dalam mazhab siapa itu sunnah atau enggak sunnah itu masalahnya. Kalau dalam mazhab yang lain itu sunnah katanya. Kenapa? Masih dalam satu kebolehan gitu dia, menurut mazhab itu. Terus gimana? Ya kalau kita mau pakai apa yang dibuat Rasulullah SAW, maka kita katakan jutaan orang yang berkumpul satu tempat itu untuk melakukan manasik itu gimana caranya? Makanya itu para katakanlah kebijakan ya panitia pelaksanaan haji ini itu sudah koordinasi dengan berbagai pihak gitu, makanya ditentukan waktu-waktu mereka gitu. Kalau enggak crowded. Ya, dan itu berbahaya bagi keselamatan. Maka wallahu alam, ya, wallahu alam, ana condong sebenarnya tidak mengapa dan kita berlapang dada. Perlunya kita tahu, oh ya orang ini kalau begini nih pakai mazhab ini dia, gitu aja, sudah. Demikian. Tapi walaupun kalau kita punya kecondongan dengan satu pendapat, kita katakan, oke, kita katakan ini yang sunnah. Tapi jangan kita katakan pendapat yang lain itu bid'ah, nggak sah, ya itu yang repot nanti, gitu loh maksudnya. Ya. Repot gitu, repot nanti menyikapi orang lain gitu. Makanya di antara bentuk fikih, ada seorang ulama mengatakan fikih itu adalah mengetahui rukhsah-rukhsah. Nah itu dia. Itu di antara fikih. Jadi fikih itu mengetahui rukhsah-rukhsah. Oh ternyata ini rukhsah begini. Nah itu bentuk fikih sebenarnya. Kalau mengetahui ini sunnah, di zaman beliau yang mengatakan itu hal yang biasa, tahu. Tapi bagaimana bentuk itu adalah dispensasi, sehingga nanti orang lain ketika melakukan itu, oh ya ini dia dibenarkan, dibolehkan, gitu. Itu yang luar biasa, gitu dia. Baik ya, terkadang inilah diantara yang terkadang anak butuh sampaikan terkait dengan perbedaan pendapat. Yang kadang itu bikin bingung sebagian orang, ya. Banyak kali pun beda pendapatnya, gitu. Padahal sebenarnya ada untungnya. Untungnya apa? Nah, kita bisa lapang dada di situ, gitu maksudnya.
Tidak mengklaim kita ini paling benar sendiri gitu loh. Nah, maka setidaknya kita katakan, oh yang saya lakukan ini yang afdol. Yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sesuatu yang mafdul namanya. Afdol, mafdul. Ya, afdol yang paling utama, mafdul itu kurang utama, tapi masih dalam koridor sunnah gitu loh, paham ya? Maksudnya kebolehan dalam adab tersebut gitu loh maksudnya. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain mau bertanya kira-kira? Bahasan haji belum selesai ini ya. Yang namanya belajar nggak pernah selesai ini. Terus belajar ini ya. Ya kita aja kadang yang sudah menyelesaikan pembahasan ini pun kadang lupa juga, karena ini amalan yang nggak sering dikerjakan, itu masalahnya. Ya mau diingat dalilnya pun payah juga gitu, apalagi banyak kali beda pendapatnya. Nah itu terkadang, karena kita butuh referensi lagi, lihat lagi, ya. Apalagi udah tambah usia, tambah deh lupanya kan gitu. Walaupun belum tua, tambah usia aja kan gitu. Ya. Nah kalau sholat mungkin itu insya Allah mungkin karena hal yang biasa kita lalui, hal-hal yang mungkin ketika ditanyakan mungkin bisa juga langsung keluar dalilnya gitu kan. Bahkan kita bisa mungkin mengingat perbedaan pendapat tentangnya dan mana yang rojih kan gitu ya, karena sering biasa gitu. Tapi kalau ini ya kita akui sendiri lah, ini amalan yang jarang, bahkan jujur saja belum pernah kita lakukan untuk haji ya. Tapi kalau pembahasan ini alhamdulillah ya sudah pernah kita lewatin. Cuma itulah karena sesuatu yang bukan sering kita lakukan ya, sehingga banyak kelewatannya. Enggak langsung nangkep dia, butuh melihat referensi kembali. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang kapok? Ada yang kita mau bertanya? Cukup? Cukup lah ya, sudah 9:30 kurang dikit. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.